kampanyenya Pak Anies misalnya, mereka mendukung cuti 40 hari buat ibu melahirkan untuk suami. Kita nggak tahu suaminya dikasih cuti, dia ngurusin ibunya dan bayinya atau tidak. Kan kita nggak tahu. Atau misalnya Pak Prabowo, dia akan memberi makanan tambahan buat ibu dan anak gitu ya, supaya nggak kurang gizi. Atau apa namanya statement-statement Pak Mahfud atau yang Pak Ganjar yang bilang bahwa ya perempuan juga mendorong laki-laki korupsi, atau perempuan apa namanya karena dia adalah pendidik dan pembentuk moral anak-anak gitu ya. Jadi kalau salah gitu ya karena ibu bekerja itu harus dibayar. Kami mencatat misalnya pada tahun 2023, catahu kami itu, kekerasan terhadap perempuan itu di atas angka 339.000. Bahkan kami dalam satu dekade terakhir ini lebih dari 2.200.000 angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemirsa, bagaimana Komnas Perempuan memetakan masalah perempuan dan urgensi penanganannya? Kita akan lanjutkan diskusi tentang persoalan urgensi perempuan dalam Pilpres 2024. Sebelum saya bertanya ke Pak Ferry, saya masih ingin diskusi dengan Bu Ani. Tadi ada beberapa hal yang terpending ya Bu ya. Silakan Ibu lanjutkan Bu. Komentar Ibu terkait dengan debat Capres, Cawapres yang rasanya kok kita sepakat ya, minus dengan pembahasan isu perempuan. Silakan Bu Ani. Jadi saya melihat sebetulnya nggak ada bedanya 3 capres itu kalau bicara. Jadi secara ideologi gendernya itu masih melihat mereka peran perempuan itu ya domestifikasi gitu ya. Kan ini kelihatan dalam statement-statement yang keluar gitu, maupun misalnya kampanyenya Pak Anies misalnya, mereka mendukung cuti 40 hari buat ibu melahirkan untuk suami. Kita nggak tahu suaminya dikasih cuti, dia ngurusin ibunya dan bayinya atau tidak. Kan kita nggak tahu. Atau misalnya Pak Prabowo, dia akan memberi makanan tambahan buat ibu dan anak gitu ya, supaya nggak kurang gizi. Atau apa namanya statement-statement Pak Mahfud atau yang Pak Ganjar yang bilang bahwa ya perempuan juga mendorong laki-laki korupsi, atau perempuan apa namanya karena dia adalah pendidik dan pembentuk moral anak-anak gitu ya. Jadi kalau salah gitu ya karena ibu bekerja itu harus dibayar. Hal-hal seperti itu kan masih meletakkan, saya pikir peran perempuan itu di dalam lingkup mikro domestik gitu ya. Padahal hari ini bicara tentang isu gender di dalam arena politik, perempuan tuh ada di mana-mana. Kita bicara ekologi ada perempuannya, kita bicara tenaga kerja ada perempuannya, kita bicara anti korupsi ada perempuannya, kita bicara akademisi tentang juga ada perempuannya ya Bu ya. Adat dan seterusnya. Ini nggak muncul sama sekali. Yang tadi kita sayangkan betul dari semua, bahkan pertahanan keamanan pun juga seharusnya itu dibicarakan ya. Berarti kesimpulan saya memang mainstreaming gender tidak terjadi, isu perempuan itu hanya tidak dijadikan isu utama. belum benar-benar menjadi isu utama, tetapi sebagai simbol gitu ya, sebagai syarat administratif gitu ya kalau di dalam undang-undang pemilu supaya partai bisa lolos ikut pemilu, tetapi tidak benar-benar ingin memperjuangkan dan ingin benar-benar menyelesaikan isu-isu gender ini. Kita ngelihat kalau di Indonesia ini, kalau kita bicara isu gender itu banyak yang kritikal. Kita bicara tentang undang-undang PRT misalnya, undang-undang masyarakat adat, kekerasan seksual, bagaimana apa namanya krisis lingkungan yang berdampak kepada apa namanya kepada perempuan gitu ya, yang baik disebabkan oleh negara, korporasi gitu ya, atau perusahaan dan seterusnya. Ini isu-isu penting ini nggak muncul. Jadi sama sekali. Intinya Bu Ani belum menjadi bahasan utama ya Bu ya dari ketiga paslon. Baik Bu Ani. Saya mau ngomentarin Mbak Ani sebenarnya. Jadi sesungguhnya
perempuan, masyarakat Indonesia itu menunggu. Jadi ketika misalnya terjadi pembahasan terkait siapa nih calon presiden dan wakil presiden, sebenarnya masyarakat Indonesia perempuan itu menunggu ada perempuan yang muncul. Tapi kondisinya sekarang kemudian calon presiden dan wakil presidennya perempuan pun tidak ada gitu. Jangan sampai kemudian ketika tidak ada yang mewakili perempuan di dalam kontestasi itu, isunya pun kemudian tidak dibicarakan. Faktanya memang begitu. Faktanya begitu. Itu yang kemudian menjadi konsennya Komnas Perempuan. Itu yang kemudian kami ingin mengingatkan bahwa tolong jangan jadikan bahwa perempuan ini hanya pengumpul suara. Jangan jadikan perempuan hanya yang digunakan ketika misalnya tim sukses datang, dia membutuhkan suaranya supaya dia kemudian terpilih. Tapi kemudian isu-isu perempuan, kepentingan perempuan, itu harus menjadi mainstreaming di dalam setiap program-program para calon-calon ini ketika nanti dia duduk. Nah kalau kemudian sekarang tidak dibicarakan, maka kita menjadi bertanya, mau dijadikan apa perempuan Indonesia? Bagaimana dengan isu-isu yang dia selama ini cukup diperbincangkan? Misalnya Komnas Perempuan mencatat setiap tahun itu angka kekerasan terus meningkat. Bagaimana misalnya program pemerintah untuk Secara mendukung? statistik berapa, Pak? Ya. Kami mencatat misalnya pada tahun 2023, catahu kami itu, kekerasan terhadap perempuan itu di atas angka 339.000. Bahkan kami dalam satu dekade terakhir ini lebih dari 2.200.000 angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana misalnya komitmen pemerintah untuk kemudian mencegah dan menangani ini? Termasuk misalnya pada isu perempuan di tempat lain. Misalnya soal pelibatan perempuan dalam ekonomi, misalnya isu pendidikan dan macam-macam. Termasuk penting yang disampaikan oleh Ibu Anik, ada kebijakan-kebijakan tertunda yang itu sesungguhnya berpuluh tahun dibahas, tapi dia kemudian belum diselesaikan. Mangkrak ya? Bangkrak, diantaranya RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat gitu. Adat. Ini gimana kita kemudian bisa mengukur komitmen dari calon presiden, kemudian partai politik, supaya itu kemudian menjadi pegangan bahwa saya memilih si A, si B, si C karena dia konsen pada isu ini. Itu yang kemudian kami harapkan menjadi ruang yang dibutuhkan untuk dibicarakan oleh publik gitu. Ya, ini Mas Batiar, boleh saya sambung? silakan Bu Ani. Jadi, dengan kata lain adalah kita bisa bilang politik Indonesia itu, politik perempuan, politik itu masih menunjukkan wajah yang maskulin yang melanggengkan patriarki sebetulnya di dalamnya. Perempuan yang hadir di parlemen, yang di dalam politik representasi, kan wajahnya juga memperlihatkan kalau kita ngelihat bernuansa kekerabatan kan, ada itu ya di situ satu. Yang kedua adalah wajah maskulin ini terlihat di dalam bagaimana orang yang bisa masuk ke arena politik itu berbiaya tinggi gitu ya. Mereka yang hanya punya modal, yang nggak punya modal tuh nggak ada di situ. Nah di sini kan memperlihatkan bahwa politik itu belum menjadi, ya aksesnya udah dibuka secara undang-undang, tapi secara empirik ketika mau masuk ke sana halangannya itu bertubi-tubi. Jadi akhirnya yang terjadi yang saya katakan tadi, tokenisme politiknya ya tetap politik yang seperti yang kita hadapi, cuman ada wajah perempuannya di situ. Baik, tapi esensinya seperti masih politik yang maskulin. Ya, Pak Ujang gimana Pak Ujang? Komentar Pak Ujang. Betulkah potretnya sangat maskulin, kemudian perempuan kok terkesan jadi komoditas, terutama pada saat pengumpulan suara? Ya begini Bang, saya pernah bekerja di parlemen 5 tahun ya. Pernah jadi tenaga ahli dan pernah jadi staf khusus ketua DPR. Saya agak sedikit tahu persis kebijakan parlemen ketika itu ya, dari 2011 hingga 2016. Saya pelajari betul gitu soal isu gender ini. Nah, bahkan saya juga dekat dengan memiliki akses ke petinggi-petinggi partai politik begitu, untuk melihat gitu seberapa besar katakanlah mereka mendukung suatu isu gitu, termasuk isu perempuan. Karena kan dulu saya masih studi S3 ketika itu di ilmu politik, jadi saya belajar juga terkait dengan persoalan gender, persoalan demokrasi dan lain-lain. Nah memang yang mereka bayangkan adalah sebenarnya tadi bagaimana saya sepakat dengan Bang Peri dan Bu Ani ya
persepsi bagaimana sebenarnya jaringan kekuasaan itu, jaringan politik itu mereka yang kendalikan, mereka yang pegang. Oh. Maka kalaupun misalkan perempuan itu dilibatkan, tapi ya dari keluarga mereka gitu, dari anak mereka, dari istri mereka gitu. Kekerabatan tadi Nah, yang ini Bu maka Ani tadi muncul, sampaikan ya. kan, ya, maka muncullah istilah dinasti politik. Bahkan saya dulu ada di pimpinan, ini cerita Bang Bahtiar ya, ada di pimpinan, ada seorang caleg perempuan yang terpilih, dan perempuan masih muda, ini cerita. Saya tanya, Mbak dari mana? Dari luar Jawa. Mbak siapa? Saya anaknya Gubernur A gitu loh. Pak, saya mohon dibantu mendapatkan ruangan di DPR ya. Kita bantu. Nah, yang kedua ada lagi yang datang juga. Perempuan juga terpilih juga memang. Tapi anaknya siapa? Saya bilang anaknya Bupati B katanya. Di luar Jawa juga. Jadi memang dalam konteks ada yang memiliki posisi pun ketika di kekuasaan tadi ya. Ya mereka terkait dan terikat dengan kekeluargaan itu. Karena Jadi berbiaya akses tinggi tidak terlalu tadi. terbuka ya Pak Ujang ya. Sebetulnya kalau ada perempuan itu Nah, juga akhirnya, karena ada koneksi politik dengan pejabat-pejabat tertentu begitu ya. Secara akses tidak terbuka. kalau Bang Bahtiar, betul, kalau Bang Bahtiar cek gitu ya, siapa yang terpilih misalkan dari anggota DPR milenial yang perempuan, itu ya anaknya Pangdam, anaknya mantan ketua DPR, anaknya gubernur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya agar berkeadilan ya kita membangun sistem yang baik dulu, yang bagus dulu apa. Walaupun tadi keran demokrasi dibuka, tetapi tadi peran perempuan yang betul-betul berjuang dari bawah itu sulit mendapatkan tempat. Baik. Karena memang tadi lingkup politik kita dikuasai oleh tadi dinasti dan oligarki yang ada di partai politik itu, sehingga tadi perempuan-perempuan Indonesia yang berprestasi, yang hebat itu tertutup akses politiknya, ya tidak punya uang tadi, tidak punya jaringan dan lain sebagainya begitu. Baik, Pak Ujang tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Pemirsa, Jakforum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.